Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tauhid. Sekarang bab baru ya. Babul khaufi minasyirki. Ini punya udah. Bab takut dengan kesyirikan. Ada sudah ada. Bab 4. Aman nanti juga. 17. Nah, jadi maksud bab ini kita disuruh takut melakukan perbuatan syirik. Ya. Dia bacakan wa qaulullahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla yang maha perkasa dan maha agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyusyraka bihi, bahwa dia dipersekutukan, wa yaghfiru, dan dia Allah mengampuni, maduna zalik, apa maksudnya dosa yang selain itu, lima yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Bahwanya waqala al-Khalil alaihi salam, dan telah berkata al-Khalil, kekasih, yang maksudnya Nabi Ibrahim alaihi salam, wa junubni wa baniya, wa junubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anakku, keturunanku, anak budal asnam, kami akan menyembah al-asnam, berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Nah, penulis menaruh bab ini setelah menyebutkan tauhid, fadilahnya, dan pemurniannya, yakni dia menyebut bab takut dengan kesyirikan sebagai lawannya dari tauhid, yakni kita takut melakukan perbuatan syirik. Kayak seorang mukmin berhati-hati dengan perbuatan syirik dan takut terhadap dirinya melakukan perbuatan syirik. Takut lawannya apa ya? Al-khauf, bukan. Aman. Kalau ini al-khauf, tawakku, kalau menurut bahasa tawakku makruh. Pengharapan atau membayangkan sesuatu yang tidak disukai itu takut. Takut diterkam macan. Kita membayangkan sesuatu yang nggak disukai kan? Nggak disukai apa ya? Dia terkam macan, itu takut. Tawakku makruh, ya. Kalau secara bahasa artinya pengharapan yang tidak disukai. Lawannya aman. Nah, kalau syirik, sarfu syai'in, memalingkan sesuatu minal ibadah, dari ibadah, lighairillah, kepada selain Allah. Nah, kenapa kita disuruh takut melakukan perbuatan syirik? Itu karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. So kita disuruh takut. Kalau nggak diampuni, siapa lagi yang mengampuni? Oh, yang maha pengampun Allah. Itu ya. Nah, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Lima yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Kalau Allah berkehendak terhadap hamba yang melakukan perbuatan dosa selain syirik, diazab sama Allah, ya kan? Kalau Allah berkehendak kepada hamba yang melakukan perbuatan dosa selain syirik, tidak diazab. Jadi kembali kepada kehendak Allah. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa selain dosa syirik bisa jadi diazab sama Allah, bisa juga enggak.
dikembalikan kepada keutamaan amal masing-masing orang. Tuh. Jadi jangan anggap remeh perbuatan dosa. Ya. Nah, kemudian doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni, dan jauhkanlah aku wabaniya beserta anakku anak budal asnam, menyembah al asnam. Asnam kalau diartikan berhala. Ini jamak dari sanam, yakni apa saja yang dipahat dengan bentuk manusia. Apa itu? Patung, ya. Terus gambar atau hewan-hewan. Kemudian disembah. Itu berhala namanya. Kalau nggak disembah, berhala nggak? Enggak, patung biasa. Yang berhala itu patung yang disembah. Gitu. Patung yang disembah itu dijadikan sebagai Tuhan, dan itu adalah berhala. Patung apa itu? Patung Yesus. Itu disebut berhala. Dan yang lain-lain. Itu. Jadi kita disuruh takut melakukan perbuatan dosa syirik karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi paham ya? Dosa syirik itu dosa yang paling besar. Siapa saja yang mati dalam keadaan syirik, maka dia tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Kalau dia sebelum mati sudah bertobat, maka dosa-dosanya lalu itu diampuni. Ya, kalau mau tobat yang benar, tobat nasuha. Kalau orang yang bertobat itu Allah suka terhadap hamba yang bertobat, dosa yang lalu itu diampuni. Tapi kalau tobatnya benar, kalau tobat apa namanya kalau orang bilang? Tobat ya, tobat sambal juga. Tobat maksiat ya. Iya, itu wallahu a'lam, gitu kan. Ya. Nah, kalau Allah sudah kasih jalan kebaikan, terus dipelihara, itu apa namanya? Jalan itu. Nah, boleh juga kita sebagai bentuk kekhawatiran melakukan perbuatan dosa, jadi berdoa. Tahu doanya pernah? Tahu ya, Farhan? Berdoa. Iya. Apa? Doa berlindung dari kesyirikan. Apa ibu? Farhan apa? Coba. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Iya, ini doa yang paling dia paling dah. Diana, kan cepat hafalan nih katanya. Oh, sudah apa belum? Belum. Paling. Kelihatan nggak Bu Pina? Kelihatan.
Mami apa nih? Nih, Belum. Ali nih. Ini ngeliat apa? Wih. Nah, habis dari sini pulang lupa. Foto aja ya. Nah itu doanya nih. Doa kita berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, ya Allah, artinya ya, Allahumma artinya apa ya? Allah, Ini bisa ditemuin. Ini apa ya? aku, Sesungguhnya Aku a'udzubika, a'udzu aku berlindung, bika kepadamu, an usyrikatik, aku dari boleh dari aku menyekutukan jika bunyi di sini nih. Wa ana a'lam, awas sedangkan ana apa ya, ana lu belajar bahasa Arab nih? saya, Aku atau saya, a'lamu mengetahui. Kami di belajar bahasa Arab di tasrif bisa. Wa dan astaghfiruka, aku minta ampun ka kepadamu. Lima bagi ma apa yang la tidak a'lamu aku mengetahui. Coba terjemahin siapa yang bisa. Ini kan artinya satu-satu. Disusun penerjemahan beda lagi. Nih, coba nih. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Artiin, terjemahin. Ya Allah. Bener nggak? Bener. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Iya, bentar. Ini kan ada aku lagi nih. Aku. Gak usah disebutin lagi karena sudah disebutkan di sini, gitu, ya kan? Jadi nggak double ya? Iya. iya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, antu syirikabik. Dari aku menyekutukan. Gak usah, dari menyekutukan Dari menyekutukan mu mu. wa ana a'lam. Sedangkan aku mengetahui. Iya. Wa astaghfiruka Aku dan dan aku memohon ampun ya boleh kepadamu lima la a'lam. bagi apa yang tidak aku ketahui. Iya boleh. interview, Bisa ya? Itu namanya bahasa terjemahan. Harus kita nyusunnya. Ya hati-hati ya, dosa berbuat syirik. Jangan sampai kita berbuat syirik. Bagaimana cara supaya kita tidak berbuat syirik? Yang pertama harus tahu macam-macam kesirikan. Karena ada kesirikan yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Nggak tahu.
Ya, kita mohon ampun dari dosa ketika kita nggak tahu. Itu bisa dipahami ya. Hadis berikutnya. Coba dibaca. Nih, baca. Yang mana itu? Lagi Yang akhufu. bab 5 kan. Teman. Wan ibni Mas'ud. Kita deh. Bukan. Sul-Hazi. Belumnya Sul-Hazihi. di itu memang nggak ada. Bawahnya. Ini tadi ini ya. Balik. Oh, Akhufu kan. Iya, yang di itu nggak ada. Yang akhwafu kan. Iya, yang itu. Oh. Baca. Akhafu ma akhafu alaikumus silkur aswar fasu'ila anhu faqala riwayah Arya. Arya Artikan. sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil, ya kan? Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab yaitu Arya. Iya. Maksudnya riya. Iya. Ya. Wafil hadis, dan satu hadis, akhwafu, yang paling aku takuti, yang paling aku khawatirkan. Ma'akhafu alaikum, apa yang aku takut di atas kalian. Jadi di atas takut ya, yang paling takut, tapi khawatir terhadap umatnya. Apa yang dikhawatirkan Nabi? Asyirkul asghar, syirik yang paling kecil. Tasu'ilanhu, lalu ditanya tentangnya Nabi, tentang syirik kecil itu apa? Maka lalu Nabi bersabda, Arya, syirik kecil itu adalah riya. Ya udah sering dengar ya, riya. Kalau riya apa? Dina, Diana. Ini dia iya ya, coba yang mudah dipahami bahasa sehari-hari. Dia sombong. Lihat Apa? soal lihat orang Pamer ya, sombong semuanya satu paket. sudah pakai dokter. Pamer ya, gitu. Pamer. Iya, pengertian itu izharul ibadah, memperlihatkan ibadah liqasdi tu'yatin nas, dengan tujuan, dengan maksud manusia melihatnya, fayahmadunahu alaiha, lalu mereka memujinya. Jadi ingin dilihat orang, pamer kan? Tujuannya untuk apa? Supaya orang itu puji, turia. Nah ini dikatakan syirik yang paling kecil. Mau ibadah, nanti gak dibilang jenggot yang panjang kali gitu nih, kata nih. Kalau dibilang apa? Wow. Jadi ibadah apa saja itu kita harus niat ikhlas karena Allah, jangan pernah terbetik di hati. Kadang-kadang memang setan suka goda, kadang-kadang baca ini bagus biar apa namanya, ada tuh kadang-kadang tuh. Dalam awalnya kita di kelas tadi. Iya. Tiba-tiba diiringi ya namanya Muncul riya. bisikan. Iya. Menuju ke riya deh. Iya. Itu godaan setan. Kata ulama kalau awalnya udah ikhlas, terusin.
awalnya, yang penting awalnya ya. Awalnya udah ikhlas berbuat sesuatu, tapi nanti dalam perjalanan atau umpamanya pengerjaannya timbullah terlintas nanti atau ingin dipuji orang, atau kita merasa bahwa yang kita lakukan itu nanti dipuji apa gimana? iya, itu godaan setan. Kata ulama, kalau begitu keadaannya, awal udah ikhlas, kemudian tinggal jalanan berbuat, terlintas rasa riya, ingin dipuji orang, ini namanya godaan setan. Ulama katakan teruskan beramal. Ditata lagi apa namanya? Niatnya. Iya, lurusin lagi, dihilangkan tuh perasaan riyanya, tuh dijauhi itu kan. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan itu juga sama artinya dia riya. Jadi dia meninggalkan sesuatu karena manusia, bukan karena Allah. Jadi diteruskan. Ini halus sifatnya. Seolah-olah kalau kita mau berbuat kebaikan ya, kita mau berbuat kebaikan maupun apapun segala kegiatan agama ataupun masyarakat, tiba-tiba nanti kita khawatir bahwa entah aku berbuat disangkan ria, padahal kita jadi timbulnya malunya bukan karena pengen berbuat. Jadi ketika mau berbuat kebaikan kita udah berangkat takut dipuji orang, apakah tetap harus diterusin gitu tuh? Ya terusin, kalau dia meninggalkan ria dia. Gitu. Namanya. Jadi penting yang awal ya. Iya. Jadi niat perbuatan ria harus disingkirkan dalam hati kita, dan kita tata niat kita ikhlas karena Allah. Iya. Nah, kemudian di tentang syirik itu ada terbagi. Ada syirik akbar, syirik yang paling besar, ada syirik yang paling kecil. Syirik akbar yakni seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal apa saja yang itu menjadi kekhususan Allah. Saya ulangi, syirik akbar, seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kekhususan bagi Allah. Misalkan kekhususan bagi Allah, oke, Allah disembah. Nah, kalau kita menyembah selain Allah juga, maka ini namanya syirik yang paling besar, karena yang disembah itu khusus Allah, syirik besar. Coba dikipasnya ini responnya tuh. Nih, ada sini. What? Ini. Hah? Dek. Ini. Mati dulu sedikit. Oh, adalah. Ya, jadi syirik akbar, yakni seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah pada apa saja yang itu menjadi kekhususan Allah. Nah, kalau orang berbuat syirik besar, amal-amalnya terhapus semuanya. Amal-amal baiknya semua terhapus. Itu hati-hati kalau melakukan perbuatan syirik besar dan kecil.
Tapi dewasa itu menghapus amal. Di surat apa itu? Coba surat itu surat Az-Zumar. Az-Zumar saya bacakan ya. A'udzubillahi. Ini Allah bersabda, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Walaqad uhiya ilaika, dan sesungguhnya benar-benar telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelummu, sama baik pada masa Nabi Muhammad SAW atau masa sebelum Nabi Muhammad SAW. La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, layak batonna amaluka, pasti amalmu akan benar-benar terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan sesungguhnya kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Itu Nabi yang maksum aja diancam sama Allah, kalau kamu berbuat syirik maka amalmu terhapus dan kamu akan menjadi orang yang merugi, masuk neraka. Apa lagi umatnya itu ya. Nah, tapi di sini maksudnya syirik besar. Adapun syirik kecil di sini diterangkan, itu ada tulisan di baliknya ya, balik. Wal asgor yahbatul amalan ladzi qaranahu, dia menghapus amal yang mengiringinya, yang menemaninya. Jadi amalan yang dia lakukan pada waktu itu aja yang terhapus. Misalkan contoh, misalnya mengaji nih, mau mengaji niatnya iya, amalan mengaji aja yang terhapus. Jadi kalau syirik asgor tidak menghapus seluruh amal, tapi kalau syirik akbar menghapus seluruh amal ya. Nah kemudian syirik akbar mengekalkan pelakunya di dalam neraka ya. Kemudian syirik asgor tidak mengekalkan di dalam neraka. Tapi masuk neraka enggak? Lima yasya, tuh bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian syirik akbar memindahkan seseorang dari agama, murtad otomatis, nyembah haji berhala sekali, otomatis murtad ya, syahadat lagi kalau masuk Islam. Kalau syirik asghar tidak memindahkan seseorang dari agama, itu diingat-ingat tuh kaidah itu ya. Bisa dipahami ya? Ya, mau syirik besar ke, mau syirik kecil ke, yang namanya perbuatan dosa harus kita hindari. Tapi mau nih halus ulama aja, ulama sekelas ulama aja, itu dia setiap saat dia selalu mengawasi hatinya dari menjauhi perbuatan riya. Tapi muncul lagi itu ulama. Apa lagi kita? Kalau kita ulama, ya. Nah berikutnya, coba dibaca dan.
mata wa huwa Yad'u lillahi. yad'u lillahi niddan dakhalan nar rawahu Bukhari. Artiin. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dan dia menyeru selain Allah dan maka Pasti masuk. pasti masuk neraka. Ya, riwayat Imam Diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari. Wani bin Mas'ud dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bersabda, man mata, siapa saja yang mati, wa huwa, dalam keadaan yad'u lillahi niddan, menyuruh kepada Allah, niddan, satu tandingan, dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Rawahu Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Ini ancaman buat siapa saja yang mati dalam keadaan syirik, menjadikan tandingan bagi Allah, menyeru bagi Allah tandingan, pasti masuk neraka. Nah, ini yang syirik apa ini? Syirik akbar. Ya, syirik akbar. Jadi dalam macam ibadah ini awal syirik itu menjadikan tandingan ada dua macam. Pertama, seseorang menjadikan bagi Allah syarikan, sekutu. Tadi itu dengan berhala, contoh ya. Fi anwa'il ibadah, di dalam macam-macam ibadah. Au ba'diha, atau sebagiannya. Fahada syirkun akbar, maka ini adalah syirik besar. Sahibuhu mukhalladun, pelakunya dikekalkan finnar, di dalam neraka. Nah, itu menjadikan tandingan bagi Allah. Pertama, menjadikan sekutu bagi Allah dalam urusan ibadah atau sebagiannya. Yang kedua, apa yang dia termasuk syirik asghar. Nah, ini syirik asghar juga ternyata dakhalan nar. Kayak tadi riya dia kan. Nah, seperti contoh, seperti perkataan seseorang, Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta, walaulallahu wa anta. Ini Masya Allah wa syi'ta. Ini pertama. Yang kedua, nah ini Masya Allah dia apa yang Allah kehendaki. Wasyikta, dan kamu kehendaki. Ada berapa ya yang menghendaki? Dua. Tidak boleh. Nih. Wah. Cukup aja dikatakan Masya Allah.
Allah yang maha berkehendak. Nah, walaulallahu, sekiranya tidak ada, walaulah, sekiranya kalau tidak ada Allah, wa anta, dan tidak ada kamu. Kalau bahasa kita sehari, oh kalau nggak ada Allah sama kamu, aku deh ini apa namanya, celaka nih. Nah, itu syirik. Kita menyamakan Allah dengan dianya. Iya, gitu. Jadi Allah itu maha berkehendak apa saja, baik dalam hal kesenangan hidup atau kesusahan. Nah, ada nih ungkapan qadariyah zaman modern. Ini seringkali diungkapkan oleh khotib-khotib. Ucap begini, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Nah, itu ungkapan qadariyah modern. Begitu yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Seolah-olah menisbatkan Allah tidak bisa memberikan mudarat kepada manusia. Ada orang yang nyebut gitu kan? Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kita. Nah, itu ungkapan qadariyah zaman modern, kata Imam Nawawi. Dari mana kekeliruannya menisbatkan Allah tidak bisa memberi mudarat kepada hamba. Jadi salah deh. Jadi salah. Syirik. Saya belum ceramah habis. Ya mungkin nggak tahu kali. Mesti gimana, Ustaz? Apa? Bilangnya mesti gimana? Kebaikan yang salah mesti Ya maha benar Allah udah itu aja. Mengucapannya Kan, ya? kayaknya sepele tapi Karena sepele. sepele dan memang terbiasa ya. Iya karena sering diucapkan. Termasuk demi Allah, demi Rasul. Ah sama. Itu juga sendiri. saya demi Allah aja. Iya. Nah jadi kita takut dengan perbuatan syirik dan hendaknya kita mendorong diri untuk bertobat sebelum mati. Mumpung masih dikasih hidup. Nanti kalau dia mati, orang yang hidup aja, orang yang mati aja minta hidup kembali barang sebentar buat melakukan amal soleh. Kemudian setiap doa atau seruan bersama Allah, walaupun dia nabi, walaupun dia wali, baik yang hidup atau yang mati, batu, pohon, maka sesungguhnya dia telah menjadikan Allah sebagai tandingan. Kemudian dosa syirik tidak akan diampuni melainkan dengan taubat. Ya, coba dibaca lagi, satu lagi. Ini baca. Man yakiya Allah fala yusriku bihi sayan betul deh. Sayan dakholal Orang Turki aja tebel banget pokoknya. dakholal jannah wa man lakiyah yusriku bihi sayan dakholal nar. Barang siapa menemui Allah atau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa menemuinya atau mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Ya, oleh Muslim dan bagi Muslim, an Jabir dari jalan Jabir radhiyallahu anhu, semoga berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiya Allah, siapa saja yang menemui Allah, maksudnya mati, wa huwa la yusyriku bihi syai'an, sedangkan dia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik syirik kecil atau besar, dakhalal
jannah, maka dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu, dan siapa saja yang menemuinya yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dakhalan, maka dia pasti masuk neraka. Ini kalau mudah dipahami ya. Jadi nggak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, baik kecil atau besar. Hendaknya kita mempelajari mana macam-macam kesyirikan, mana yang tauhid, karena ancamannya berat. Ya. Saya rasa cukup ya. Sekian ya. Kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.